Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Nusada Channel. Oke, pada video ini kita akan ngebahas gimana cara pemupukan agar tanaman kalian sehat, subur, dan tumbuhnya bagus banget. Akarnya jalan, daunnya tumbuh, terus tunasnya juga jalan gitu kan. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terus nonton video ini sampai selesai. Ya, teman-teman nih banyak banget yang request kayak, Mas, pemupukannya gimana, terus cara mupuknya gimana, apa merek yang bagus buat si pupuk anggrek itu, kemudian aplikasinya kapan, terus dosisnya segimana. Nah, ini kita bahas di video ini. Yang pertama, merek dagang yang paling sering digunakan oleh pemain-pemain, atau bukan pemain ya, petani-petani anggrek. Yang pertama biasanya Gaviota, yang kedua Gandasil. Gandasil tuh apa aja, bisa Gandasil D atau B. Gaviota juga macam-macam, dia ada yang buat pembungaan dan ada buat pertumbuhan. Kemudian yang satu lagi ada Mamigro. Mamigro juga sama, ada yang buat pembungaan dan untuk pertumbuhan. Ini yang pertama, saya biasanya pakai Gandasil ini, Gandasil D untuk pertumbuhan ya. Jadi untuk memicu pertumbuhan pada si anggrek itu, baik maupun itu akar maupun tunas barunya, dan agar tanaman itu tetap sehat dan tercukupi si nutrisinya. Kemudian yang kedua, ini Gandasil D ya. Gandasil D ini lebih banyak nitrogennya. Saya baca ya komposisinya. Nitrogennya itu 20%, terus fosfornya itu 15%, kaliumnya itu 15%. Jadi yang paling gede itu kan nitrogennya. Nitrogen itu memicu untuk pertumbuhan si tunas maupun daun. Oke. Nah, yang kedua, saya biasa ini pupuk pertumbuhan ya, bukan pupuk pembungaan. Yang kedua biasanya saya ini namanya Gaviota, cuma ini di repack. Jadi sekiloan karena memang nggak cukup ya. Kalau bukan nggak cukup ya. Penggunaannya saya sedikit, kebunnya nggak luas banget, makanya belinya yang repack kayak gini. Teman-teman juga bisa beli yang repack aja kalau mau buat pemupukan si anggrek untuk pertumbuhannya ya. Ini merek-merek dagang yang biasa digunakan. Atau teman-teman ada pupuk apapun itu di rumah bisa dipakai sesuai dosis rekomendasinya. Cuma jangan sampai pakai NPK Mutiara ya, karena memang di anggrek itu kita mupuknya nggak kayak tanaman buah, nggak kayak tanaman-tanaman yang ada di tanah-tanah ya. Kita anggrek itu kan pakai medianya arang, moss hitam gitu-gitu kan. Jadi kita mupuknya juga cuma ke daun, medianya juga dikasih pupuk, cuma nggak full banget gitu kan. Dan itu bikin si anggrek itu akan lebih bagus penyerapannya. Karena kalau NPK Mutiara dilarutin itu terlalu tinggi si unsur haranya. Jadi akan menyebabkan tanaman kalian terbakar. Pokoknya untuk merek dagang pupuk apapun itu bisa digunakan, asal kalian tahu dosis yang pasnya itu seperti apa. Oke. Nah, yang kedua, ini pupuk Gandasil B. Ini untuk pembungaan. Jadi tanaman-tanaman teman-teman yang di rumah itu memang sudah siap berbunga atau kondisinya sudah dewasa, itu bisa dirangsang dengan pupuk pembungaan. Pupuk pembungaan ini ada beberapa merek yang terkenal kayak Gandasil B, terus Mamigro yang untuk buah, atau Gaviota yang unsur unsur P dan K-nya lebih tinggi daripada yang N-nya gitu. Jadi kalau untuk pertumbuhan N yang tinggi, kalau untuk yang pembungaan atau pembuahan itu biasanya P dan K-nya yang tinggi. Ini kan komposisinya N, P, K. Di sisi lain juga ada mikronya ya. Jadi pupuk itu ada makro, ada mikro. Kalau makro tuh N, P, K. Kalau yang mikro itu kayak CA, MG, FE, itu kan pupuk yang mikro. Itu tetap ada di dalamnya, cuma saya nggak bisa baca detailnya. Itu karena mikro, mikro itu disebut mikro itu karena memang kebutuhan si tanaman anggrek untuk yang mikro itu sedikit. Jadi yang paling penting itu ada N, P, K. Kalau buat pertumbuhan N yang lebih tinggi, kalau untuk pembungaan P dan K-nya yang tinggi. Simpelnya seperti itu. Untuk merek dagang saya sudah sebutkan tadi, ada Gandasil, Mamigro, Gaviota, apalagi ya, banyaklah merek-merek dagang yang untuk daun itu ya, maksudnya pupuk buat daun itu. Aplikasinya gimana? Yang pertama, aplikasinya kita baca dulu sesuai rekomendasi ya. Jangan lupa IKRO. Kemarin juga kita udah nyebutin kan, IKRO baca aja dulu dosis rekomendasinya berapa. Kayak misalnya 10-30 gram per 10 liter air. Jadi dosisnya itu 1-2 gram per liter air.
Jadi kalian ngambil sesendok itu kurang lebih ya 10 gram lah ya, 1 sendok teh 10 gram dilarutkan ke dalam ember yang isinya 10 liter air. Atau enggak bisa juga ini ambil 10 gram kemudian larutkan sampai dengan 10 liter air. Itu sih yang paling pas kalau buat dosis rekomendasi. Jadi misalnya kita ambil dulu 10 gram baru dilarutkan sampai dengan 10 liter. Karena memang ya nggak apa-apa sih misalnya 10 liter air terus dicelupin, maksudnya dimasukin mamigronya 10 gram itu nggak apa-apa juga. Oh iya, untuk teman-teman nih waktu pemupukan yang paling bagus itu biasanya saya sarankan di pagi hari. Karena memang kalau di sore hari penyerapannya kurang maksimal gitu kan. Terus sebelum kalian mupuk di pagi hari itu usahakan tanamannya itu medianya lembab atau basah juga bisa. Jadi biasanya nih ya, ini kita diskusi kayak gini, ini yang pribadi saya lakukan di kebun saya. Jadi kalau saya mupuk itu biasanya yang pertama sekitar jam 6-an kita siram dulu, siram full, jadi si medianya udah basah banget. Terus setelah itu jam sekitar ya kita beres ya jam 8 ya, jam 8 itu nyiram sekitar 2 jam kita nyiram, kemudian kita pupuk. Pupuk itu nggak lama kalau kita mupuk, biasanya setengah jam atau sejam juga beres gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena memang kalau pemupukan itu dilakukan pada saat media kering, itu tidak akan efektif, teman-teman. Pupuk itu akan diserap tanaman jika kondisi tanaman tersebut lembab. Jadi tanaman itu kan melakukan fotosintesis. Pas fotosintesis itu ada pupuknya yang diserap juga kan, akan menimbulkan efek yang maksimal untuk penyerapannya. Gitu, seperti itu. Jadi yang pertama, kalian siram dulu tanamannya pagi hari, kemudian kalian pupuk. Kenapa sih nggak sore hari? Karena memang kalau sore hari kita itu takut oleh jamur. Jadi si jamur itu bukan pupuknya yang mengandung jamur ya teman-teman, harap diingat ya. Maksudnya pupuk itu tidak mengandung jamur, air itu tidak mengandung jamur. Yang paling jamur itu sukanya di kondisi yang lembab. Jadi kita setting supaya si kondisi tanaman kita itu tidak rentan dihinggapi oleh jamur-jamur tersebut. Makanya kita lakukan pemupukan di pagi hari. Kemudian rutinitas si pemupukan juga harus diimbangi ya teman-teman. Saya biasanya mupuk itu seminggu 2 kali, kadang-kadang sekali, kalau bisa seminggu 2 kali ya teman-teman, untuk mempercepat pertumbuhan si anggrek itu. Karena memang si anggrek itu tipe pertumbuhannya lambat ya. Jadi umur segini tuh ya yang kalian teman-teman lihat di sini itu sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Itu dengan pemupukan yang bagus gitu. Karena memang pertumbuhannya lambat, maka kita harus supply si nutrisi anggrek itu lebih banyak daripada tanaman lain. Intinya yang pertama, pemupukan itu harus rutin dan harus sabar untuk menunggunya. Terus kemudian setelah itu, oh iya teman-teman, saya dari awal itu lupa. Jadi nanti kalau sebelum melakukan pemupukan, usahakan cek di BMKG dulu. Itu kalau bisa setelah kalian pagi hari pemupukan itu, si siangnya itu panas. Jadi cek aja dulu di BMKG, apakah hari ini paginya biasa aja terus kemudian siangnya panas atau gimana. Itu usahakan kalian melakukan pemupukan pada hari itu di siang hari yang panas. Maksudnya pagi nih kita mupuk itu suhunya kan nggak panas-panas banget lah ya, biasa pagi hari kayak gimana gitu kan. Kemudian usahakan di siang harinya itu panas gitu kan, nggak ada hujan. Itu yang paling efektif untuk pemupukan. Waktunya paling efektif tuh yang seperti itu. Kemudian setelah waktu pemupukan, jenis pupuk kalian harus gunain yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian mau rangsang bunga, pakailah yang P dan K-nya yang tinggi. Kalau kalian untuk pertumbuhan, tunasnya supaya bagus, pertumbuhannya bagus, daunnya bagus gitu, itu pakai yang nitrogennya tinggi. Kemudian mau tidak ribet di pemupukan, bisa kalian gunakan pupuk yang slow release. Ada beberapa merek yang kayak Osmocote gitu kan, itu pupuk slow release yang bisa kalian gunakan. Untuk cara pemakaiannya bisa dilihat di dosis rekomendasi si labelnya. Biasanya saya kalau yang pupuk yang slow release Osmocote itu, saya biasanya pakai tube gitu, terus kita masukin, si tubnya udah bolong-bolong gitu. Jadi kita siram, si air masuk ke tub itu, kemudian si tub itu akan mengeluarkan air lagi. Jadi si cairan yang keluar dari tub itu akan mengandung unsur hara untuk penyerapan si pupuk bagi tanamannya. Mungkin seperti itu, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe
Dan jika kalian merasa bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Dengan usada, we grow together.